What's up guys, bagaimana kabarnya? Saya doakan selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala godaan setan. Jumpa lagi dengan saya si Joni, the one and only, yang akan merangkum sebuah film animasi berjudul The Boss Baby. Mengisahkan tentang seorang bayi aneh yang bisa bicara dan merupakan bos di salah satu perusahaan. Hingga pada suatu ketika ia diutus perusahaannya untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Apakah bayi itu berhasil menjalankan misinya? Namun sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali bahwa video ini full spoiler. Dan bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi, jauhi keramaian, hindari godaan setan, dan film pun dimulai. Kisah diawali memperlihatkan seorang anak yang sangat ceria dan memiliki imajinasi tinggi. Dia adalah Tim, anak sematawayang keluarga Templeton. Ayah dan ibu Tim bekerja sebagai sales di perusahaan Puppy Company yang merupakan tempat penjualan hewan peliharaan. Namun di tengah kesibukan, mereka selalu meluangkan waktu untuk bermain dengan Tim. Sebagai anak sematawayang, tentunya Tim sangat dimanja dan mendapat kasih sayang yang begitu melimpah. Apa yang ia mau selalu diwujudkan oleh kedua orang tuanya. Tidak seperti sebagian dari kalian termasuk saya yang kalau minta jajan es saja harus menangis sambil guling-guling di tanah. Tim merasa beruntung dan begitu nyaman dengan kehidupannya saat ini. Bahkan ketika kedua orang tuanya menawarkan seorang adik, ia langsung menolaknya. Namun tanpa ia ketahui, kini ibunya sedang hamil. Lalu scene beralih pada sebuah perusahaan bernama Baby Corporation yang berada di atas langit. Di sanalah tempat para bayi dibuat, diseleksi dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Baby Family dan Baby Management. Yang mana Baby Family adalah sekumpulan bayi yang akan menjadi bayi normal saat diturunkan ke bumi. Sedangkan Baby Management akan menjadi salah satu staf yang mengelola Baby Corporation. Di suatu pagi, Tim terbangun dan melihat sesosok bayi aneh yang turun dari taksi. Bayi itu berpenampilan layaknya seorang bos dan dengan songongnya berjalan menuju rumah Tim. Ketika sang bayi hendak membuka pintu, dengan cepat Tim berusaha menghampirinya. Namun, kedua orang tua Tim sudah menggendongnya terlebih dahulu dan mengatakan bahwa bayi itu adalah adik laki-laki Tim. Kita sebut saja bayi itu dengan nama si Boss Baby. Walaupun ia nampak imut, namun tingkahnya begitu nakal. Seketika dengan tangisan dan emosinya, ia mampu merebut semua perhatian dan kasih sayang kedua orang tua Tim. Tim yang mulai kesal dengan tingkah si bos mengeluh dan menanyakan pada orang tuanya, mengapa mereka tidak curiga sama sekali dengan penampilan si bos. Namun orang tua Tim nampak tak peduli dan malah menganggap si bos sebagai bayi spesial. Saat itu juga untuk mengalihkan perhatian, bos langsung menunjukkan wajah imut dan tingkah lucunya. Sebelum tidur, biasanya kedua orang tua Tim membacakan dongeng dan menyanyikan lagu untuknya. Namun kini semuanya tak lagi sama dikarenakan kedua orang tua Tim hanya fokus menjaga si bos. Sampai-sampai mereka nampak begitu kelelahan. Lalu Tim mendengar suara seseorang yang sedang menelepon, yang mana suara itu berasal dari kamar si bos. Dengan perlahan, Tim menyelinap dan mengintip di balik pintu. Hingga kemudian ia begitu terkejut saat melihat si bos yang nyatanya bisa bicara dan sedang membahas sebuah misi. Setelah identitasnya terungkap, si bos dengan santai menyogok dan meminta Tim untuk tutup mulut. Namun karena Tim menolak, si bos pun dengan elegan mengancam jika Tim tak mau mengikuti perintahnya, maka ia akan merebut semua kasih sayang dan membuat Tim dikucilkan oleh kedua orang tuanya. Keesokan pagi, Tim mendapatkan sebuah ide di mana ia akan mengumpulkan bukti-bukti untuk bisa mengungkap identitas si bos pada orang tuanya. Ia pun membuat sebuah alat perekam dan bersiap melakukan pengintaian. Dengan perlahan ia menuruni anak tangga untuk mengintai si bos. Namun tanpa sengaja, ia menginjak sebuah boneka yang kemudian ia dikejutkan dengan kelima bayi lain yang sedang bersama si bos.
Lalu bos dan kelima bayi itu melakukan sebuah rapat sedangkan tim mencoba menyadap dari kejauhan. Di sana, bos membahas tentang para bayi yang mulai kehilangan kasih sayang dan cinta dari manusia. Dikarenakan kini manusia lebih memilih memiliki anjing peliharaan yang lucu ketimbang memiliki seorang bayi. Oleh karena itu, bos berencana untuk menghancurkan perusahaan Papico yang akan meluncurkan anjing peliharaan jenis baru. Dan jika mereka gagal, maka Baby Corporation bisa mengalami kebangkrutan. Setelah mendapat rekaman percakapan si bos, tim bergegas untuk memberikan kaset rekaman itu pada kedua orang tuanya. Namun si bos dan kelima asistennya langsung menghadang dan meminta tim untuk menyerahkan kaset rekaman itu. Yang kemudian mereka pun saling kejar-kejaran di halaman belakang. Tim yang berhasil mendapatkan kaset rekaman itu bergegas masuk ke dalam rumah dan mencari kedua orang tuanya. Namun sayang, ia tak menemukan siapa-siapa di sana. Hingga kemudian ia dikejutkan dengan kemunculan si bos yang sudah menunggunya di sana. Di sana si bos mengancam tim untuk menyerahkan kaset rekaman itu. Jika tidak, ia akan merusak boneka kesayangan tim. Kemudian mereka saling bertikai sampai-sampai membuat boneka kesayangan tim rusak. Yang tentunya hal itu membuat tim sangat emosi. Lalu tim menundukkan si bos di kursi goyang dan hendak melemparnya keluar lewat jendela. Namun saat tim sedang menarik si bos, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan kedua orang tuanya. Lalu tim dihukum untuk tetap diam di rumah bersama si bos. Tim begitu sedih dan duduk termenung di dalam kamarnya. Lalu si bos tiba-tiba datang dan kini ia nampak simpati pada tim dan mencoba menghiburnya. Kemudian si bos memberitahukan bahwa ia berasal dari Baby Corporation yang merupakan tempat asal-usul para bayi di dunia. Dan dengan mengisap sebuah dot khusus, bos membawa tim berteleportasi ke Baby Corp. Di sanalah tempat para bayi diciptakan. Dan bos adalah salah satu bayi terpilih yang masuk dalam jajaran manajemen Baby Corp. Dan mereka diberikan formula khusus agar tak bisa tumbuh dewasa. Setelah itu ia menunjukkan foto-foto Big Boss yang pernah mengelola Baby Corp. Dan salah satunya adalah sang legenda yang dijuluki Super Kolosal Big Boss. Namun sayang setelah pensiun ia tiba-tiba menghilang entah kemana. Kemudian si bos mengatakan jika ia berhasil menjalankan misinya, maka ia akan kembali ke Baby Corp dan mendapatkan promosi jabatan. Namun jika gagal, Baby Corp akan memecat dan mengambil formulanya. Sehingga si bos akan menjadi bayi normal dan tinggal bersama tim selama-lamanya. Tim tentunya tak menginginkan hal itu sehingga ia sepakat untuk membantu bos dalam misi menggagalkan peluncuran anjing tipe baru di Papico. Saat malam mereka mulai mencari tahu tentang anjing baru itu dengan memeriksa semua file yang dimiliki kedua orang tuanya. Namun mereka tak menemukan petunjuk apapun. Tak lama kemudian tim menemukan sebuah brosur yang bertuliskan tentang hari di mana para pegawai membawa anak-anaknya ke Papico. Dan itu bisa menjadi kesempatan tim dan bos untuk menemukan anjing baru itu. Namun kini masalahnya tim sedang dalam masa hukuman sehingga tak mungkin kedua orang tuanya mau mengajak tim ke sana. Hingga kemudian ia menemukan sebuah ide yaitu mereka harus terlihat akur dan saling menyayangi. Dengan begitu kedua orang tuanya akan senang dan mau mengajak mereka ke Papico. Sejak saat itu tim dan bos berusaha untuk terlihat akur di depan kedua orang tuanya. Layaknya seorang kakak yang baik, tim pun mau menyuapi, mengganti baju, bermain, dan membacakan dongeng untuk si bos. Hingga pada akhirnya tim dan bos berhasil meyakinkan kedua orang tuanya. Keesokan pagi kedua orang tua tim membangunkannya di mana mereka hendak mengajak tim dan bos untuk berkunjung ke Papico. Dan hal itu membuat tim dan bos begitu senang. Setiba di Papico, tim dan bos melihat begitu banyak anjing peliharaan yang sedang dipamerkan di sana. Lalu mereka memulai misi pencarian anjing baru itu. Setelah melakukan pengintaian ke berbagai sudut, akhirnya tim melihat sebuah ruangan tempat penyimpanan berkas. Dikarenakan ruangan itu dijaga ketat oleh petugas, tim meminta bos untuk menyamar menggunakan kostum anak anjing. Dengan terpaksa bos pun menurutinya. Hingga kemudian ia berhasil mengelabui petugas itu dan membawa tim masuk bersamanya.
Di dalam ruangan itu tersimpan begitu banyak berkas, dan tak lama kemudian mereka menemukan sebuah berkas tentang peluncuran anjing baru. Namun nyatanya itu adalah sebuah jebakan yang kemudian mereka pun ditangkap dan dibawa ke sebuah ruangan. Kemudian Tim dan Bos bertemu dengan pemilik perusahaan Papico yang bernama Francis, yang nyatanya ia adalah sang legenda Baby Corp yang dijuluki Super Kolosal Big Boss. Sambil duduk dan menyicipi kue, ia mulai menceritakan alasannya membangun perusahaan Papico, di mana dulu ia adalah direktur utama sekaligus kebanggaan Baby Corp. Namun pada suatu waktu formulanya tak lagi berfungsi dikarenakan Francis memiliki alergi laktosa, hingga pada akhirnya ia pun dipecat dan digantikan oleh bayi lainnya. Sejak saat itu Francis merencanakan balas dendam dengan membangun Papico. Dan kini ia akan menciptakan Forever Puppy, yaitu anak anjing yang sangat lucu dan tak pernah menua. Lalu ia akan menyebarkan anak anjing itu ke seluruh dunia hingga pada akhirnya setiap orang tua tak ada lagi yang ingin memiliki bayi. Dengan begitu, Baby Corp pun akan hancur. Agar rencananya tidak digagalkan, Francis membawa kedua orang tua Tim ikut bersamanya ke Las Vegas. Sedangkan Tim dan Bos akan dijaga oleh adiknya yang bernama Eugene. Tim dan Bos dikurung di dalam kamar. Tak lama kemudian, tiba-tiba Bos bertingkah layaknya seorang bayi normal. Dan hal itu dikarenakan dia belum meminum susu formulanya. Kemudian Tim memiliki ide untuk bisa keluar dari sana dengan membuat sebuah cairan yang menyerupai muntahan bayi. Lalu, ia membawa Bos yang sudah terlihat sakit ke hadapan Eugene, yang kemudian dengan muntahan itu mereka berhasil keluar dari sana. Dengan menggunakan sepeda, Tim dan Bos berusaha sekuat tenaga untuk menyusul kedua orang tuanya ke bandara. Namun, Eugene kembali mengejar mereka. Lalu Bos memanggil kelima asistennya yaitu Jimbo, Stacy, dan si kembar untuk membantunya menghadang Eugene. Dengan cepat mereka muncul dan Jimbo pun langsung melompat menghadang Eugene. Namun Jimbo belum cukup untuk bisa menghentikan keganasan Eugene, yang pada akhirnya ia mampu lolos dari hadangan Jimbo dan kawan-kawan. Kemudian roda sepeda yang dikemudikan Tim tiba-tiba terlepas. Hal itu membuat Tim begitu panik, dikarenakan ia belum bisa mengendarai sepeda dengan lancar. Namun untungnya Bos terus memotivasi Tim hingga kemudian dengan imajinasinya ia mendadak bisa mengendarai sepeda itu dan berhasil lolos dari kejaran Eugene. Setiba di bandara, Tim dan Bos bergegas mengejar kedua orang tuanya. Namun sayang, Francis dengan cepat menghalangi dan memaksa orang tua Tim untuk segera masuk ke dalam pesawat. Setelah itu Tim dan Bos mulai bertikai dan saling menyalahkan. Lalu Tim memarahi Bos dikarenakan ia tak peduli dengan keselamatan orang tuanya dan hanya memikirkan perusahaan Baby Corp. Hingga pada akhirnya Tim mengucapkan sebuah kalimat yang sangat menyakitkan. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Tim dan Bos menyadari kesalahan mereka masing-masing. Lalu mereka kembali bersatu dan menyusun rencana untuk bisa menyusul kedua orang tuanya ke Las Vegas. Untungnya mereka melihat rombongan fans Elvis yang kebetulan akan terbang ke sana. Saat itulah mereka dengan cepat mencuri baju salah satu fans itu dan menyamar menjadi Elvis. Hingga pada akhirnya mereka pun lolos dan bisa masuk ke dalam pesawat. Di dalam pesawat mereka duduk di first class dan mengaku sebagai anaknya pilot. Yang tentunya pramugari di sana langsung menyambut dan menyediakan hidangan yang begitu mewah. Setiba di Las Vegas, Tim dan Bos bergegas menyusul kedua orang tuanya ke gedung konvensi. Namun tanpa diduga, nyatanya Eugene juga ada di pesawat yang sama. Karena kehabisan uang, Tim mengandalkan daya pikat si Bos untuk menarik simpati para gadis seksoi. Yang pada akhirnya, para gadis itu mengantar Tim dan Bos ke gedung konvensi. Setiba di sana, Tim dan Bos langsung mencari kedua orang tuanya dan kini mereka dikejar oleh Eugene. Lalu, tak lama kemudian mereka melihat Francis dan kedua orang tuanya sedang meluncurkan Forever Puppy. Dan di sana semua orang nampak terkesima dengan Forever Puppy yang begitu menggemaskan. Takut rencananya akan digagalkan oleh Tim dan Bos, Francis langsung mengurung kedua orang tuanya di dalam kotak dan menaruhnya di belakang panggung. Melihat hal itu, Tim dan Bos langsung mengejar Francis dengan melewati sebuah cerobong asap.
Lalu di belakang panggung mereka melihat sebuah roket yang akan digunakan untuk meluncurkan Forever Puppy ke seluruh dunia. Setelah lolos dari kejaran Eugene, mereka mencoba untuk menghentikan peluncuran itu. Namun, Francis datang menghadang tepat pada waktunya. Ia pun langsung menyeting waktu peluncuran dan membuang kuncinya. Lalu mereka terlibat perkelahian dan Francis hampir saja membuat Tim dan Bos terjatuh ke dalam kolam formula. Namun untungnya, Bos bisa memotivasi dan membangkitkan imajinasi Tim. Hingga pada akhirnya mereka mampu membuat Francis terjatuh ke dalam kolam formula. Setelah itu Tim melempar Bos untuk membuka tuas roket dan mengeluarkan semua Forever Puppy. Saat akan turun, tiba-tiba tingkah si Bos berubah kembali menjadi bayi. Melihat hal itu, Tim pun sangat panik dan mencoba untuk menyadarkannya. Namun, si Bos malah menangis dan nampak begitu ketakutan. Hingga kemudian dengan menyanyikan lagu favoritnya, Tim mampu membujuk si Bos untuk melompat ke pangkuannya. Setelah meminum formula, tingkah Bos pun kembali seperti semula. Lalu, Francis muncul dari dalam kolam dan kini ia kembali menjadi bayi. Saat ia mencoba menghadang, tanpa diduga Eugene langsung menggendong dan membawanya pulang. Setelah misinya selesai, Bos mulai berkemas untuk kembali ke Baby Corp. Dan sebelum berpisah, ia berpamitan dengan Tim dan juga kelima asistennya. Ia pun memberi mereka masing-masing sebuah hadiah. Dan setelah itu, ia pun pergi menggunakan taksi yang ia naiki sebelumnya. Lalu semua jejak dan ingatan akan kehadiran si Bos dihilangkan oleh petugas Baby Corp. Mereka pun menghapus ingatan kedua orang tua Tim dan mengangkut semua barang peninggalan si Bos. Setiba di Baby Corp, Bos mendapatkan kenaikan jabatan dan kini ia menempati ruangan yang sangat mewah. Sedangkan Tim kembali menjadi anak tunggal dan mendapat kasih sayang sepenuhnya. Namun seiring berjalannya waktu, Tim dan Bos mulai merasa kesepian dan merindukan masa-masa indah bersama. Untuk mengobati kerinduannya, Tim mengirim sebuah surat yang berisikan curahan hatinya, yang mana ia sangat ingin Bos kembali dan mencurahkan semua kasih sayang padanya. Setelah membaca surat itu, si Bos pun memutuskan meninggalkan Baby Corp dan menjadi adiknya Tim. Lalu, film pun selesai. Ya, sekian rekap alur cerita film The Boss Baby. Saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.